وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. Baik, Ustadz, sebelum kita masuk ke pertanyaan yang keempat, mungkin saya mau sedikit share sama ikhwan fillah yang lagi menyaksikan program ini. Tafadhol ikhwan fillah sekalian yang mau kirim pertanyaan atau akhwati fillah yang mau kirim pertanyaan boleh di WhatsApp langsung di 0838 92 35 34 19. Sekali lagi yang ulang di 0838 92 35 34 19. Tafadhol untuk dikirimkan pertanyaannya yang memang mungkin selama ini terpendam, belum sempat terjawab. Alhamdulillah di program Asyabab di hari ini di Cafe Talk Series kita yang pertama, insyaallah Ustadz telah meluangkan waktu untuk kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Tapi Ustadz, ini ada pertanyaan keempat. Perihal berdoa di tahiyat akhir nih. Nah, Khusus sholat fardu saja atau boleh dilakukan saat sholat sunnah juga, Ustadz? baik. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan waktu atau tempat yang paling didengar setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya ini adalah waktu yang spesial untuk kita bermunajat dan meminta. Di situ ada kesempatan yang besar untuk dikabulkan doa-doa kita oleh Allah tabaraka wa taala. Yang pertama adalah fi jawfil lail, di pertengahan malam terakhir. Karena Allah Subhanahu wa taala turun di langit dunia. Kemudian yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi duburis shalah, fi duburis shalah al-maktubah. Ya, di setiap akhir salat, dan itu adalah salat yang al-maktubat yang diwajibkan oleh Allah tabaraka wa taala, salat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Namun karena ini walaupun lafadznya hanya untuk salat wajib, karena sifat salat perkara-perkara sunnah itu mengikuti yang wajib. Ya. Apa yang dilakukan di wajib itu juga bisa dilakukan di sunnah. Tetapi sebaliknya, tidak semua yang bisa dilakukan di perkara sunnah itu bisa dilakukan di perkara wajib. Contoh, salat sunnah itu diperbolehkan kita langsung dalam keadaan duduk. Ya. Tetapi ya sebagian keadaan lagi yaitu memegang Al-Qur'an di dalam salat. Ya. Dan ini hanya diperbolehkan oleh para ulama di dalam salat sunnah. Tetapi kalau dia di dalam salat wajib, maka para ulama mengatakan dia wajib untuk takbiratul ihram dalam keadaan berdiri. Kalau memang dia ada dalam keadaan udzur, sakit, sehingga kalau dia paksakan berdiri bisa memberikan mudarat, membahayakan dirinya, sedangkan Islam adalah agama yang indah, agama yang dibangun di atas rahmat, agama yang dibangun di atas maslahat. Maka kalau memang itu membahayakan dirinya, maka dia boleh untuk dalam keadaan duduk. Ya, tetapi kalau dia ternyata tidak ada uzur, maka wajib dalam keadaan berdiri. Nah, jadi apa yang ada di dalam perkara wajib itu diperbolehkan untuk kita lakukan di perkara sunnah, tapi tidak sebaliknya. Contoh yang lain, niat di dalam puasa. Kalau di dalam perkara wajib, puasa Ramadan, wajib kita untuk berniat di malam harinya atau di menjelang fajar ketika kita melaksanakan sahur. Karena Rasulullah SAW mengatakan man lam yubayyitis siyam, siapa yang tidak meniatkan untuk melaksanakan puasa, fala siyamalah, maka dia tidak dianggap berpuasa. Berbeda dengan puasa sunnah. Ya, ketika itu Rasulullah SAW datang ke rumah menanyakan kepada istri tercinta Aisyah, apakah ada makanan? Maka Aisyah menjawab apa? Tidak ada. Maka kata Rasulullah SAW, kalau begitu saya berpuasa. Dan ini terjadi di puasa sunnah. Jadi kalau tidak ada niat di malam hari untuk berpuasa, tetapi kalau di pagi hari sampai di siang ternyata belum makan, tidak mengapa untuk langsung di waktu itu meniatkan puasa sunnah. Dan ini hanya khusus untuk puasa sunnah, berbeda halnya dengan puasa wajib. Nah, maka diperbolehkan. Untuk puasa sunnah itu berarti termasuk dengan ayamul bidnya. Betul, ayamul bid, Senin Kamis, puasa Daud, sahih. Nah, baik.